Mulanya dari kegiatan bersih-bersih sampah plastik di Pantai Tuahur, Nunsui, Batu Nuna, Oisapa 30 Januari 2023 terkait kegiatan syukuran Tulude keluarga Sanghi Talaut, Sengkanaung, Kota Kupang pada 31 Januari 2022 di Hotel Rominta yang dihadiri penjabat Wali Kota Kupang George Melkianus Hajo Sarjana Hukum. Kemudian terbesit upaya cerdas digitalisasi yang digagas seorang Herianto Spiro Gampamole, Eksekutif General Manager Kantor Pos Kupang, untuk berperan lebih membangun Kota Kupang dengan mendukung program-program pemerintah kota. Kemudian dilakukan audiensi khusus dengan penjabat pada Kamis 9 Februari 2023. Hasilnya antara lain pertemuan dengan Kominfo Kota Kupang pada Jumat 10 Februari 2023. Dalam pertemuan antara Eksekutif General Manager Kantor Pos Kupang dengan Pemkot Kupang yang diwakili Kominfo Kota Kupang Rudi Purnomo, Rini Eldina Kasubag Umum Kota Kupang, Junina Tafuli Kominfo, Nixon Tae Media Spektrum NTT, Imajen Kari Media Global to Indomedia, dan Fianselan X Deticom. Namanya aplikasi yang digagas yakni White Label Postpay Pemkot Kupang by PT Pos Indonesia Persero. Sebuah aplikasi dengan fitur lengkap yang memudahkan akses layanan masyarakat Kota Kupang dengan cerdas, simpel, dan kontinuitas berbagai info dan produk Pemkot dalam rangka meningkatkan PAD Kota Kupang. Inilah sinergitas dan kolaborasi sesungguhnya yang mutualisme untuk maju bersama bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang dan bagi kemajuan daerah ini. Ini gagasan brilian yang ditemukan di tengah multi problem krisis ekonomi dunia di masa penjabat Wali Kota Kupang, George Melkianus Hajo Sarjana Hukum. Mari kita ikuti liputan reportase global tuh berikut ini. Selamat menyaksikan. Tapi Pemda tidak perlu bekerja untuk membangun apa namanya database-nya macam-macam. Itu database itu punya kantor pos. Database punya kantor pos. Engine-nya servernya belum begitu. Kapan kira-kira waktu besok sudah saya panggil info memang. Oh siap. Supaya langsung. Siap. Risiko kehilangan uang tunai, risiko kartu kredit terjaga. Kemudian kecepatan dengan di atas HP pun itu langsung bisa lebih cepat ininya. Kemudian pakai HP juga di mana saja kita bisa melakukan transaksi. Kemudian hemat waktu biaya. Tidak perlu kita naik ojek mau pergi ke bank, cukup dari atas tempat tidur jadi gitu ya untuk pembayaran gitu ya. Kemudian ada histori transaksi. Nah, dari semua yang saya sebutkan tadi ini, semuanya itu ada di dalam aplikasi kami yang bernama ini Postpay. Ya, nanti setelah Postpay ini yang saya sampaikan yang untuk Pemda. Nah, Postpay ini keamanannya itu ya pasti akan ada username-nya, pasti password-nya, kemudian ada fasilitas untuk login dengan sidik jari, ya, login dengan sidik jari. Nah, karena paspor yang kami yang ada di Postpay ini paspornya sangat panjang. Tidak bisa kita menggunakan paspor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak bisa. Atau cuma A. Nggak bisa. Itu harus mengandung huruf, mengandung angka, ada tanda-tanda baca macam-macam. Sehingga orang itu susah sekali untuk menghafal gitu kan. Makanya diciptakan juga, ditambahin juga untuk sidik jari. Sidik jari ini ikut mengikuti smartphone. Apa namanya? Sidik jarinya smartphone. Itu fasilitasnya ini. Nah, di dalam aplikasi Postpay ini kalau kita sudah berhasil login, kita akan melihat ini desktopnya yang ada di dalam Postpay itu. Nah, Postpay kami juga bisa kris juga. Ada fasilitas kris. Artinya transfer ke rekening lain di perbankan. Kalau toko itu punya kris, kita bisa membayar pakai kris ini. Nah, kalau kita geser ke bawah,
Ini di bagian bawahnya ini ada menu lain di bawahnya. Nah ini menu-menu yang ini mirip-mirip iklan lah seperti itu ya, mirip-mirip iklan. Kalau misalnya ada pemberitahuan terkini, nah di sini biasanya dicantumkan kalau kita geser ini ke bawah itu, geser ini ke bawah, ini ada iklan-iklan tambahan-tambahan yang biasa kita tambahkan. Nah kemudian di dalam menu-menunya ini ada di kantor pos itu ada banyak sekali menu. Ada banyak sekali menu. Kalau kita klik yang ini menu lainnya. Jadi dari sini ada di bagian depan ini kita sudah yang paling sering kita pakai itu sudah ada, kita sudah cantumkan di sini. Yang paling sering dipakai orang. Kalau di sini tidak ada, ini kita bisa di menu lainnya. Nah kalau di menu lainnya ini, kalau kita buka menu lainnya itu, ini ada bentuk pembayaran yang ini kecil-kecil ya, jadi saya kasih besar di sini. Yang ini ya, saya kasih besar, BPJS, BPJS TK, belanja online, multi finance, kabel, pajak, asuransi, MPN, uang luar, ilang, PKB, universitas terbuka, ini yang semuanya ini. Gitu. Nah kemudian di bagian bawahnya itu, jadi ini bagian atasnya ya. Kalau kita geser sedikit ke bawah, itu ada untuk bayar PLN, PDAM. Ini PLN ini semua yang online PLN, token, bayar apa segala macam ada di sini. Kemudian PDAM kami kerjasama juga dengan Kabupaten Kupang, PDAM Kabupaten Kupang dengan Kabupaten Kota Kupang ada menunya dalam sini. Kota Kupang. Kota Kupang ada. Yang kami belum dapat itu yang NTT lainnya itu kayak di Ronte itu belum kerjasama itu. Kabupaten Kupang sudah. Nah ini jadi semua dari seluruh Indonesia ini menu PDAM ini banyak sekali. Ada ratusan PDAM yang bekerjasama dengan kantor pos. Jadi artinya ketika si pelanggan dia mungkin pelanggan Jakarta dan kebetulan dia ada di Kupang, dia mau membayar air yang ada di sana, ya dia buka aja postpay yang ada dari sini, dia bisa bayar karena kita online. Ini juga isi pulsa data, bayar Telkom, IndiHome, bayar telepon rumah itu ya, itu masih sering ada. Pulsa ini ya segala macam pulsa Tri, Indosat, Telkomsel, semuanya bisa di sini. Top up e-wallet juga kita bisa pakai untuk isi OVO, isi GoPay, isi Dana, semuanya bisa. Top up e-money juga kalau kita yang punya kartu tol, e-money kita bisa isi, ada BRISI, ada Livin, itu bisa diisi pakai ini. Artinya semua pelayanan yang ada di kantor pos semuanya ada dalam sebuah HP ini. Gitu. Nah ini tadi yang ada multi finance. Ini multi finance ini yang kami kerjasama dengan multi finance semuanya ini. Artinya cicilan segala macam, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan barang elektronik. Kalau kita belanja di toko yang ada cicilan Adira, FIF, segala macam ini semuanya bisa dibayar dengan aplikasi ini, dengan aplikasi Postpay ini. Ini finance ini segala macam. Leasing ya, perusahaan leasing semua, multi finance. Semuanya, hampir semua leasing yang ada di Indonesia, hampir semua itu ada kerjasama dengan kantor pos. Nah, sekarang setelah saya menjelaskan tentang kelebihan aplikasi Postpay, sekarang kita ke white label. Nah, ini yang rencananya yang akan saya sampaikan ke Pak Pejabat Wali Kota. Nah, Postpay kami ini sudah bagus gitu ya, secara kami lakukan uji coba kepada seluruh pegawai, karena gaji juga kami juga masuk ke aplikasi Postpay ini, itu sudah dinilai bagus lah gitu ya. Nah sekarang kami sudah punya server yang bagus, kemudian engine-nya bagus, database-nya juga bagus, karena database kami itu kan semuanya online. Dari tadi yang saya jelaskan di atas ini semuanya kan dalam bentuk online, sehingga connecting antara finance ini dengan kantor pos semuanya bagus, database-nya stabil gitu ya. Nah makanya kami membuat program yang white label ini, artinya gini,
kami punya engine, kami punya server. Sekarang dengan yang namanya Postpay, gitu kan. Nah, engine, server, database ini yang kami punya yang ada di pos ini, kami kasihkan ke Pemda. Pemda mau pakai nggak ini? Gitu. Aplikasi kami, server kami, engine kami, database kami, mau nggak Pemda pakai? Gitu. Nah, kalau Pemda mau pakai silakan, nanti pakai namanya Pemda. Nanti mau pakai namanya Pemda. Nanti contohnya kira-kira seperti ini aplikasinya. Gitu. Kalau yang tadinya Postpay-nya ada seperti ini tampilannya gitu ya, kayak gini kan, ini Postpay-nya kan. Lalu sekarang kita rubah, ini dia. Oh, berarti trademarknya Kota Kupang. Kota Entah Kupang. Kupang Pay atau apa begitu ya, contohnya. Kupang Pay kah atau apa kayak gitu ya. Berarti Apa kayak untuk namanya? segala pembayaran misalnya PBB. Nah, segala macam itu masuk. Masuk di dalam Semua sini. apa yang tadi saya jelaskan di Postpay, masuk di sini. semuanya ada di sini. Fitur semuanya Segala utuh. macam fitur semua ada di sini. Karena kan engine-nya sama, servernya sama. Gitu. Nah, cuma nanti Pemda kami kasih paspor sendiri. Karena untuk menghasil sendiri gitu loh. Dari sisi dashboardnya untuk Ada dashboard sendiri transaksinya gitu untuk ya. melihat sudah berapa jumlah transaksi, pelanggan-pelanggannya siapa saja, siapa yang membayar, apa segala macam itu nanti kami kasih user dan paspor sendiri. Gitu. Nah, jadi di white label ini nanti Pemda pasang aplikasi logonya Pemda. Kalau mau kasih misalnya di bawah sini kita mau kasih misalnya di sini kita taruh gini support by PT Pos Indonesia, boleh, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya tidak mau ada kata pos sendiri pun nggak ada masalah, gitu. Jadi masyarakat tidak tahu kalau ini memang punya pos. Tidak ada nama-nama pos di sini. Tapi kalau misalnya Pemda juga ragu-ragu, jangan sampai nanti terjadi masalah di kemudian hari kan, ya bisa dicantumkan di bawah sini. Support by PT Pos Indonesia. Karena agak misalnya mereka mau mendownload begitu, apakah sesuai dengan white labelnya atau yang di Play Store Postpay ada, Kupang Pay ada. Gitu. Jadi mereka tidak tahu kalau ini Postpay gitu. Di dalam Play Store-nya. Berarti sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Dalam itu sendiri-sendiri. Untuk semua iOS dan Android ya. Yang lain juga ada. Nah, lalu inilah yang ada sedikit kelebihannya gitu ya. Karena kan Pemda menggunakan aplikasi Postpay gitu ya. Bukan Pemda bayar ke kami, justru kami bayar ke Pemda ini. Karena gini, kantor pos sejak dari zaman dulu kantor pos ketika bertransaksi dengan finance kita kan ada banyak finance nih. Ketika misalnya si pelanggan akan membayar cicilannya, misalnya cicilan Ajira 500.000 dia bayar. Nah, kantor pos itu akan menagih biaya administrasi itu kurang lebih 4.000 atau 5.000 satu transaksi. Semuanya begitu, termasuk orang bayar pajak. Sebenarnya ketika orang bayar pajak di kantor pos, si pelanggan itu sebenarnya tidak bayar fee sebenarnya gitu ya. Ketika dia mau bayar bikin billing, datang ke loket kantor pos, billingnya angkanya 100.000. Datang ke loket kantor pos, petugas pos pasti cuma meminta 100.000 saja membayar ke kantor pos. Sebenarnya tanpa dia sadari sebenarnya orang pajak dari dirjen pajak itu akan bayar ke pos itu sebenarnya. Fee-nya itu dibayar ke pos. Gitu. Artinya kantor pos itu by fee, by transaksi. Satu transaksi itu kita dapat sekitar 3.000, ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000. Gitu. Kalau kami kerjasama dengan PDAM Kupang berapa? 2.500. Kami kerjasama dengan PDAM Kupang satu transaksi. Jadi kalau ada publik membayar itu tergantung PKS ya, ini tergantung PKS. Kalau kami PKS dengan PDAM Kupang, beban administrasi ditanggung oleh si pelanggan. Kami PKS dengan PDAM Kupang. Nah, ketika si pelanggan membayar ke loket kantor pos, misalnya tagihannya ini PDAM ya, misalnya 100.000,
maka dia harus membayar ke lembaga kantor pos 100.000 ditambah biaya administrasi 2.500. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya khusus suku pajak, kami ber-PKS nih dengan Dirjen Pajak. Ketika publik mau mau menyetor pajak seharga 100.000, publik cukup membayar 100.000 saja, tidak dikenakan biaya kepada publik. Karena nanti biaya administrasi nanti akan dibayar oleh Dirjen Pajak ke kami. Gitu. Nah, dari biaya administrasi yang dibayar oleh publik itu 500 perak. Kalau seandainya nanti publik membayar menggunakan aplikasi, kita katakanlah kita kasih nama Kupang Pay gitu ya, supaya enak kita ngomong gitu ya. Kalau publik menggunakan Kupang Pay ini gitu, maka 500 dari harga 2.500 itu 500 rupiah itu kami kasih ke Pemda. Benefitnya ya. Benefitnya gitu kan, kita kasih. Karena kan sudah membantu kami gitu loh. Kami dapat 2.500 ya sudah 500 kita deh. Gitu. Nah, cuma nanti kita harus atur tentang masalah undang-undangnya apa namanya peraturan daerahnya itu tentang 500 perak ini nanti jangan sampai nanti jadi temuan gitu kan. Ini duit itu mau dikemanakan gitu. Itu kan jadi pertanggungannya harus jelas. Pada saat nanti kita ber-PKS nanti aturannya harus jelas tentang 500 perak ini. Jangan sampai nanti ini jadi berpermasalahan karena ternyata tidak masuk ke kas daerah lah atau masuk kemana gitu kan. Gitu. Jadi harus jelas nanti pada saat kita ber-PKS tentang 500 perak ini. Gitu. Ya kita berharap sih masyarakat banyak yang mendownload Kupang Pay nanti. Gitu kan? Nah, artinya keputusan dari Pak Wali mungkin memerintahkan Pak Camat, memerintahkan Pak Desa, dari mulut ke mulut itu kan harus ada ini untuk Pak kantor pos, BNI, BCA, Mandiri, BRI. Ini kan bank-bank yang terkenal yang pasti gampang kita dapat gitu ya. Mandiri, BCA, BRI, Bank BNI, Bank BCA, Mandiri, BRI. Perak nih kenanya. Sama lagi kalau kita isi OVO juga kena 1.000 perak juga. Bank BCA kenanya itu 2.000 perak. Bank BCA 2.000 perak. Kalau Bank Mandiri administrasinya 500 perak. Bank Mandiri. Bank BRI administrasinya 2.000. Yang masing-masing bank kan punya aturan sendiri-sendiri ya. Nah, tapi kalau mau suka gratis ya store-nya lewat OTP kantor pos. Nah, itu tidak kena biaya. Kalau mau transfer antar ini juga bisa melakukan transfer antar rekening Postpay ini bisa melakukan transfer, itu tidak kena biaya, gratis. Artinya kalau untuk saat ini kalau misalnya ada yang mau membayar bayar pajak gitu atau apa gitu ya, atau misalnya bertransaksi di pasar, ya sudah antar rekening Postpay aja. Kalau semua sudah satu pasar itu sudah install Kupang Pay misalnya, Kupang Pay ya. Kalau semua pasar sudah install Kupang Pay, pembayaran jangan pakai kris, sesama Kupang Pay gitu. Dan itu gratis ya. Dan itu gratis, sesama Kupang Pay gratis gitu. Kalau dia mau suka mencairkan, ya datang aja ke kantor pos atau dia transfer juga. Misalnya dari saya mau ini kan saya butuh uang, daripada saya datang ke kantor pos, kamu punya duit gak di situ 100.000, nanti saya transfer ke situ ke kamu punya rekening Kupang Pay, kasih ke saya 100.000, saya transfer 100.000 ke situ gitu. Kalau ingin dapat duit itu kan. Ada fitur untuk mereka transfer ke rekening yang mereka sendiri, transfer rekening. Misalnya mereka punya rekening Bank BRI, Mandiri. Bisa ya? Bisa, transfer antar bank. Transfer antar bank. Tadi ada nggak di sini ya? Nggak. Ini rekening yang ini. Ini transfer antar bank ya. Nah, kalau transfer antar bank kan kita kena 6.500. Nah, sama, ini juga kena 6.500. Saldo di Postpay berkurang. Nanti kalau kita bisa ya transfer 1 juta, kita dikenakan 1 juta tambah 6.500, 1 juta 6.500 jadinya. Kalau sesama Postpay itu tidak kena biaya.
Jadi kalau misalnya mau kirim uang ke anak yang ada di Jakarta, suruh dia install ini gitu. Dan gratis. Transfer tidak kena biaya. Anak saya bikin begitu. Kalau internetnya sudah 4G nggak? Karena ini untuk hanya 4G ya, kecepatan kencang gitu. Nah kalau memang dia tidak ada jaringan, kalau misalnya agak turun gunung sedikit itu mungkin bisa jadi dia hilang jaringan. Nah itu mungkin susah. Kemudian ada beberapa layanan yang belum bekerja sama dengan pos. Artinya yang jangan berharap ada dalam postpay gitu, ada dalam Kupang Pay karena belum kerja sama. Salah satunya yang belum kerja sama itu PBB Kota Kupang belum ada gitu. Gitu. Makanya kalau bisa itu dengan Dispeda, kami ada kerjasama dengan Dispeda sehingga PBB Kota Kupang ataupun pembayaran pajak reklame lah, pajak hotel, segala jenis pajak yang ada di Kota Kupang, kerjasama dengan pos supaya kami bisa kasih masuk dalam aplikasi Postpay. Kalau dalam aplikasi Postpay masuk, otomatis dalam Kupang Pay masuk gitu. Nah itu kita minta bantuan dari Kominfo nih gitu kan supaya dikasih connect semua perpajakan yang beda kerjasama dengan kantor pos supaya masuk dalam Kupang Pay. Nah, sekarang kan kami sudah kerjasama dengan PDAM, cuma masih kurang banyak yang pembayarannya dengan kantor pos lebih sedikit. Nah, kita berharap dengan adanya juga Kupang Pay ini diwajibkan pembayaran PDAM pakai Kupang Pay gitu. Jadi akhirnya kan masyarakat harus install otomatis. Ini kan akan mengurangi ya permainan di belakang layar lah. Iya. Kalau semua tercatat. Dan juga diberikan user password untuk melihat semua transaksinya. Dan itu pelayanan yang ada di dalam. Ya pelayanan yang dalam situ. Misalnya Jadi sehari ini berapa sih transaksinya gitu? karena yang dari PDAM misalnya sudah bersama itu berapa? Nanti ada yang untuk PBB misalnya suatu saat itu pendapatan dari PBB itu berapa? Iya. Karena seperti kami dengan PDAM, kami setiap hari itu kami ada rekon dengan PDAM. Karena kami H+1, kami harus store duitnya ke PDAM. Jadi hari ini semua store lewat loket, lewat aplikasi. Nanti besok pagi-pagi kami akan ambil data dan di PDAM juga ada data yang sama gitu loh. Data pelanggannya itu siapa yang membayar pada hari itu di PDAM muncul. Nah, kami juga muncul, kami harus membayar kepada PDAM hari ini 10 jutaan. Nah, ya kami transfer ke PDAM. Itu. Masa di halaman login tadi misalnya ada yang lupa passwordnya itu di mana Pak? Ada password. Ini ya. Di bawah ada lupa passwordnya. Ya ini tinggal ini sih sebenarnya ya biasalah kalau aplikasi gitu ya. Nomor HP itu cuma bisa dipakai di satu HP. Usernya berupa nomor HP? Bukan. Ada user yang sendiri, ada nomor HP sendiri yang akan terdaftar. Oke. Gitu. Karena nomor HP itu nanti ketika kalau kita lupa password, nanti OTP-nya masuk ke nomor HP itu. Berarti autentikasinya dua arah. Jadi yang berupa OTP, email. Kalau kalau kita sekedar untuk login, cukup username dan password. Nomor HP itu ketika ada masalah yang terjadi, itu baru otomatis sistem akan mengirim untuk memverifikasi betul nggak kamu yang punya HP ini. Gitu. Berarti untuk kayak autentikasinya ketika lupa password via nomor HP. Via nomor HP. Lebih mudah. Ada isi nomor HP. Nomor HP yang terdaftar. Nomor HP, makanya nomor HP yang terdaftar ini di Postpay ini nomor HP yang terdaftar cuma bisa digunakan di HP ini. Gitu. Kalau dia sampai menggunakan HP lain itu bermasalah itu. Artinya kan ada pembajakan itu keamanannya kita tingkat tinggi. Gitu. Tidak bisa sembarang. Jadi begitu dia mau pindah
mau pindah nomor kita sudah punya nomor rekening di dalam sini. Ketika dia mau ganti HP yang lain, itu kita akan nanti CS-nya itu akan tanya nomor garis bukan. Ketika mendaftar ini kan ada pendaftaran pertama itu ada nomor garis bukan, nomor segala macam itu harus diisi semua lengkap. Gitu. Sehingga ketika terjadi pergantian HP, misalnya HP hilang atau misalnya mungkin mau upgrade HP beli yang baru, aplikasi Postpay ketika kita install di HP yang baru itu nggak bisa. Karena ini untuk keamanan, jangan sampai itu dibaca oleh orang lain. Mungkin makanya ini sebagian orang merasa kok berbelit-belit banget sih, kita pergi kayak disusahkan gitu loh. Tapi sebenarnya untuk keamanan bersama gitu, supaya aplikasi kita itu aman, tidak bisa sembarang di HP yang lain. Kalau satu kali install di sini, jangan harap kamu bisa install di HP yang lain. Gitu. Kecuali nanti daftar karena nomor emailnya terdaftar. Ya, secara begitu daftar pertama nomor email langsung terdaftar. Nah, ketika kita ganti HP, nomor email kan otomatis berubah, nggak bisa, nggak akan connect ya. Nah, kemudian jadi si pemilik HP dia harus menghubungi customer service, lalu nanti customer service itu akan mereset nomor emailnya. Nah, ketika customer service mereset nomor emailnya, itu pertanyaannya seperti di perbankan lah. Tanya-tanya segala macam, kamu tanggal lahirnya berapa, nama lengkapnya siapa, kemudian nama ibu kandung, itu pasti akan ditanyakan semua. Sama seperti kita menginterogasi kalau seseorang itu akan mengajukan ke perbankan, sama seperti itu. Berarti keamanannya berlapis dari nomor HP dan email HP. Kira-kira seperti itu ya. Tapi memang begitu, karena saya sudah pernah mengalami soalnya. Saya pernah mengalami karena saya beli HP baru. Terus saya rasa susah banget ya untuk ganti HP gitu. Tapi setelah lama-lama saya berpikir bagus sih sebenarnya, karena itu keamanan saya. Orang nggak mungkin akan membajak aplikasi saya gitu. Beda untuk penggunaan label ini, kan? Nah, jadi yang kita sekarang, jadi semua ketika kita menjadi Kupang Pay misalnya, menjadi Kupang Pay, semua aplikasi yang dalam Postpay semua masuk di sini, semua ada di sini. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan kekurangan ini, mungkin setelah kalau kita sudah bertanda tangan PKS, bisa jadi juga ini kalau bisa ya tanda tangan PKS yang lain juga ya, yang dengan kadisnya, dengan apa, pokoknya tentang pajak-pajaknya, termasuk juga retribusi daerah gitu ya, supaya semua masuk satu dalam satu aplikasi, kali PKS semua, kali tanda tangan semua. Gitu. Boleh yang depannya yang buat nah, itu ada saya enter sebagai lindungi itu gimana Pak? Oh enggak, ini apa ini? Apa namanya, fasilitas saja, ini bisa dihilangkan. Oh iya. Kalau itu misalnya sudah ada nih Pak, apakah itu kita bisa tahu mana yang itu? Itu tadi saya sampaikan yang ini ya. Yang ini ya. Ini sama seperti yang ini, sama seperti yang ini. Jadi layar bagian atas yang ini, nanti kalau kita geser itunya ke bawah gitu ya, nanti muncul tampilan-tampilan yang lain, sama termasuk itu Peduli Lindungi tadi. Gitu. Nah, yang tampilan yang ini kan iklan sebenarnya. Iya. Termasuk Peduli Lindungi itu iklan. Menu utamanya yang ini sebenarnya gitu. Tapi begitu agak geser-geser ke atas, muncullah iklan-iklan yang lain. Yang iklan-iklan ini itu kita bisa tambahkan. Gitu. Misalnya ada pengumuman untuk masyarakat, gitu kan? Dan kita tambahkan nanti, termasuk itu Peduli Lindungi. Bisa kita hilangkan. Himbauan dari PJ bisa. Awalnya dari sini dulu baru merintis begitu, terus nanti kira-kira yang sudah berjalan di mana, mungkin di provinsi mana yang sudah berjalan. Ini memang program baru dari kantor pusat. Ini program baru dan belum ada yang jalan. Dan kebetulan ketika saya melihat program ini, saya melihat wah ini sepertinya cocok kalau diterapkan juga di Kota Kupang, gitu. Karena
Di sini kan kalau saya melihat belum ada digitalisasi, belum ada pembayaran dengan QR code segala macam. Sudah ada tapi mungkin belum familiar. Sehingga itulah saya langsung berencana untuk menyampaikan hal ini kepada Pak Penjabat Wali Kota. Dan ternyata Pak Penjabat Wali Kota sangat sangat antusias dan memberikan kesempatan untuk saya presentasi sama teman-teman dari Kominfo. Berarti di provinsi lain juga Belum ada. Tapi untuk keamanannya menjamin. Keamanan sudah pasti menjamin ya, karena user dan password itu hanya bisa diketahui oleh masyarakat sendiri gitu ya. Kemudian passwordnya itu sangat panjang. Itu minimal harus 8 angka, 8 digit, kemudian harus ada angka, huruf besar, huruf kecil harus tercantum semua, juga ada tanda-tanda baca harus tercantum semua. Kemudian juga harus ada nomor HP-nya. Nah, nomor HP-nya ini yang terdaftar itu nanti akan digunakan kalau terjadi masalah dengan password yang punya si nasabah ini. Nanti akan ada OTP yang akan terkirim ke SMS-nya si nasabah. Itu ini untuk keamanannya. Kemudian satu lagi, ketika sudah terinstall di dalam aplikasi di salah satu HP, aplikasi ini sudah terinstall di salah satu HP, maka itu tidak bisa diinstal di HP yang lain. Sehingga jika ada orang yang berusaha untuk melakukan hack kepada user, password yang mungkin bisa bocor, tetapi ketika akan diinstal di HP yang lain itu nggak bisa connect karena emailnya itu sudah berbeda, gitu. Nah, jadi apabila si nasabah mau melakukan pergantian HP, misalnya mungkin HP-nya rusak atau HP-nya mungkin kecurian atau dia membeli HP baru, nah ketika dia mau ganti HP, dia itu harus melapor dulu ke customer service bahwa dia melakukan pergantian HP, dan customer service itu akan memeriksa dulu benar nggak orang ini adalah yang bersangkutan dengan menanyakan tanggal lahirnya, ya data-data yang biasanya ditanyakan oleh perbankan gitu ya, tanggal lahir di mana, kemudian orang tua kandungnya siapa. Kemudian setelah itu terakhirnya nomor HP yang terdaftar, karena misalnya dia mengatakan, oh saya ganti HP baru, berarti nomor HP-nya yang lama itu dia kan tinggal ambil, dia pasang situ. Nah, nanti OTP akan masuk ke nomor HP yang terdaftar itu, sehingga keamanannya itu sangat terjamin di situ. Berarti waktu daftar data-data diri itu sudah diisi. Nah, pada saat kita mendaftar, usahakan ketika kita mendaftar, tolong jangan mendaftar dengan nama samaran. Karena itu nanti akan berpengaruh ketika kita HP-nya hilang atau HP-nya diganti, itu akan menyulitkan customer service, jadi nggak percaya. Benar nggak ini orangnya? Namanya Herianto, tapi dia cuma tulis di situ namanya Heri saja atau Her saja, gitu kan? Jadi ini yang membuat customer service pasti, loh, ini bukan punya bapak, namanya di sini Herianto, bapak cuma tulis nama Heri, maaf ini bukan punya bapak, kami tidak bisa melayani. Gitu. Oleh sebab itu, ketika mau mengisi aplikasi itu, ketika mulai pendaftaran setelah kita download dan pendaftaran pertama kali, kalau bisa nomor KTP namanya itu harus nama lengkap, tempat tanggal lahir itu harus lengkap, nama gadis ibu kandung itu harus benar, sehingga ini akan menjadi patokan bagi customer service ketika terjadi masalah dengan HP-nya, dengan aplikasinya. Ini yang akan jadi patokan, karena itu yang pendaftaran pertama kali itulah yang menjadi dasar untuk kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada si nasabah itu. Gitu. Sekali sudah tidak disampaikan ke Kominfo, dan mungkin mereka seperti apa caranya? Kami sih berharap Kominfo bisa menyampaikan hal-hal yang sudah ini yang kepada Bapak Pejabat Wali Kota. Kemudian setelah selesai hal ini, ada keputusan dari Pak Pejabat Wali Kota agar supaya ini bisa langsung di PKS-kan
dan sistem itu bisa langsung kami bangun sehingga Kota Kupang bisa langsung berjalan. Digitalisasi di Kota Kupang itu sudah bisa langsung berjalan. Gitu. Iya, di sini berjalan dulu baru bisa pikir ke lebih luas kan. Yang penting jalan dulu. Sekarang sambil berjalan, sambil yang lain-lainnya kita masukin semuanya di dalam aplikasi. Karena di dalam aplikasinya kantor pos ini kan menunya sudah sangat banyak gitu. Menunya banyak gitu. Jadi ketika ada penambahan dari kalau kita mau nambah dari 100% ya kita tinggal nambah sedikit-sedikit saja. Mungkin cuma 1-2% yang akan kita tambah, yaitu hanya untuk yang ada sehari-hari di Kota Kupang ini. Kalau untuk secara nasional itu sudah sangat lengkap, aplikasi yang ada di kantor pos ini sudah sangat lengkap. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan manfaatnya jika masyarakat menggunakan aplikasi ini. Ya. Kalau masyarakat menggunakan aplikasi ini, sudah pasti itu akan menguntungkan dia gitu ya. Karena apa? Yang pertama, dia tidak perlu capek-capek untuk pergi ke bank atau pergi ke kantor pos untuk melakukan pembayaran. Cukup dari rumah saja, dia cuma buka HP, buka smartphone dan langsung pembayaran itu bisa langsung jadi. Kemudian kedua, ya ini masalah keamanan ya. Nah, masalah keamanan kalau misalnya dia di jalan bisa jadi terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kemudian sudah pasti uang itu tidak perlu mencari-cari pengembalian. Ketika dia mau membayar 98.000 misalnya, 98.800 gitu kan. Itu si penjual mau cari 1.200, mana ini uang 200 rupiah? Itu nggak bisa. Tetapi dengan menggunakan aplikasi mau bayar 98.000 itu 800 ya langsung aja 98.800 tanpa kita harus mencari lagi uang pengembalian gitu. Mungkin itu ke meyakinkan masyarakat juga kan. Aplikasi dari kapan tadi sempat disampaikan 2000. Aplikasi yang punya kantor pos ini mulai dibangun itu tahun 2002. Aplikasi pembayaran online melalui kantor pos gitu. Nah, sedangkan untuk aplikasi PosPay ini itu sudah dimulai tahun 2015 yang lalu. Online-nya itu menggunakan aplikasi. Ketika Android sudah mulai berkembang, disitulah kita harus berubah juga, sehingga yang dulunya hanya online-nya itu hanya melayani di loket, tetapi sekarang online-nya itu bisa dilayani melalui sebuah smartphone. Dari semua tempat bisa. Jadi ini kalau aplikasi ini sudah di launching ke Pemkot, mungkin nama mereka yang tentukan atau dari pos? Oh, dari Pemkot yang tentukan dia mau pakai nama apa, Pemkot mau pakai nama apa. Kita terserah saja. Kemudian tampilannya juga nanti dari Pemkot juga mau pakai nama tampilannya model bagaimana, itu kami serahkan kepada ini Pemkotnya. Ya.